Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan kepramukaan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Semoga sehat-sehat saja ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap beraktivitas di rumah. Materi kali ini kakak bakal membahas menaksir ketinggian pohon. Nah, biasanya seorang pramuka di saat apapun aja, mereka semua itu anggotanya tidak mungkin bawa meteran atau bawa alat ukur untuk menaksir ketinggian pohon. Jadi, di sini kakak bakal ngejelasin gimana sih caranya seorang pramuka itu menaksir ketinggian pohon gitu. Nah, di materi PPT ini, yang pertama ini lumayan banyak di konsep matematikanya. Jadi, nanti kakak bakal jelasin sampai kalian paham. Oke? Jadi, apa aja sih kak yang dibutuhkan untuk menaksir? Nah, alat-alat yang dibutuhkan yaitu yang pertama itu tongkat. Nah, ini yang kakak lingkari ini itu adalah tongkat. Nah, ini itu memakai tongkat. Nah, ini pohonnya yang di sini. Nah, kita menggunakan metode perbandingan segitiga. Sebelum kakak mau ngejelasin lebih jelasnya, cara-caranya, kalian harus tahu dulu definisi dari menaksir tinggi. Jadi ya, kita pecah aja jadi dua, kan ada dua kata, menaksir dan tinggi. Jadi menaksir itu artinya memperkirakan. Jadi kita bisa memperkirakan dengan akurat. Kalau semisalnya kita hanya memperkirakan hanya tebakan saja, itu bukan menaksir, tapi menebak. Nah, sehingga di sini adalah menaksir tinggi. Nah, kita itu memprediksi secara akurat ketinggian suatu objek. Di sini kakak misalkan dengan pohon. Nah, ini pohonnya. Sedangkan yang ini kita menggunakan tongkat. Nah, gimana kak terusan caranya untuk menaksir itu? Nah, kakak bakal bahas di slide selanjutnya. Oke. Bagaimana cara menaksir tinggi? Di sini kita menggunakan metode perbandingan segitiga. Nah, jika ada dua segitiga, ini kan ada dua segitiga nih. Ini segitiga 1, ini segitiga 2. Nah, mereka kan memiliki sudut-sudut yang sama. Maksudnya apa dong, Kak? Nah, sini tak jelasin dulu ya. Ini kan segitiga 1, ya kan? Ini ada segitiga kedua. Nanti ya, di dua segitiga ini kita digunakan untuk mencari si DC ini. Nah, karena DC ini adalah ketinggian pohonnya. Sedangkan EB ini nanti kita menggunakan tongkat. Seperti yang di sini tadi kakak jelaskan. Nah, kenapa kok DC itu yang ditaksir? Nah, karena ini DC adalah pohonnya dan EB ini adalah tongkat. Pasti pramuka bawa tongkat dong. Nah, bawa tali juga dong. Nah, standarnya tongkat pramuka itu berapa sih, Kak? Nah, standarnya yaitu standar tongkat pramuka, tak tulis di sini aja ya. Standar tongkat pramuka itu adalah 160 cm. Nah, ingat ya, standar tongkat pramuka adalah 160 cm. Wah, hilang tulisannya. Tak tulis lagi. Pakai warna merah aja. Standar tongkat adalah 160 cm. Ingat-ingat ya, standar tongkat 160 cm. Tongkat ini kita gunakan untuk media menaksir. Selain tongkat apa aja, Kak? Tali. Nah, tali kan ada yang 5 meter, ada yang 10 meter. Biasanya standarnya yang kalian beli di toko-toko, alat-alat pramuka, itu ada yang ukurannya 5 meter dan juga 10 meter. Jadi media yang digunakan apa aja dong, Kak? Nah, ini tak tulis. Media yang dibutuhkan. Nah, yang pertama, tongkat. Pasti dong, pramuka kemana aja pasti bawa tongkat. Tapi kan nggak mungkin bawa meteran dong. Nah, yang pertama tongkat dengan standar ya, yang 160 cm. Selanjutnya yaitu tali. Tali dibuat apa, Kak? Nah,
Nanti kita kan tahu nih, kalau semisal talinya itu 5 meter, kalau dibagi 2 berapa? 2,5 meter kan? Kalau misalnya kita bagi 4, 5 meter dibagi 4, sekitar berapa? 1,25 meter kan? Nah, itu kita buat acuan di perbandingannya. Nanti tali itu kita gunakan untuk mengukur yang ini. Nah, A ke B. Nah, AB dan CA. Karena ya menaksir ini membutuhkan panjang AB dan panjang AC. Nah, rumusnya ada di sini. Nah, CD. Nah, CD kan yang kita cari nih. Nah, ini CD, ya kan? Itu sama dengan BE. BE itu tinggi tongkatnya, ya kan? BE ini kan tongkat, ya kan? Dikalikan AB ditambahkan BC dibagi lagi dengan AB. Terus konsepnya gimana dong Kak, kok bisa dapat rumus kayak gini? Nah, tak jelasin dulu konsepnya biar kalian tuh semakin paham. Konsepnya di sini kan ada 2 segitiga, makanya tadi kan Kakak bahas ada 2 segitiga nih. Nah, kalau ada 2 segitiga, di sini kan sudutnya sama nih. Nah, 90 derajat kan karena dia siku-siku. Berarti di sini 90 derajat. Terus segitiga selanjutnya, sudut yang selanjutnya ini. Nah, ini kan sudutnya kan sama. Sama ini kan segitiga kecil, ya kan? Ini segitiga besar. Nah, sudutnya berapa? Pasti kan sudutnya yang di sini, itu kan pasti sama segitiga besar, sama dengan segitiga kecil sudutnya. Karena sama, maka perbandingan sisi-sisinya ini, sisi ini, sisi ini, sisi ini, dengan sisi ini, itu sama semua. Sehingga kita bisa memprediksi secara akurat dengan media-media yang sudah ditentukan. Nah, buat pengantar aja ya. Sebenarnya kan sudut segitiga itu berapa totalnya? Sudut segitiga ada berapa? Sudut segitiga kan sigma sudutnya segitiga itu kan 180 derajat. Iya kan? Semisal di sini kan pasti siku-siku. Berarti 90 derajat dong. Iya enggak? Nah, di sini semisal aja tak pakai 60 derajat. Nah, pasti di sini berapa dong? Karena totalnya 180, kalau ini udah 90 dan juga 60, di sini berapa? Pasti 30. Karena 90 ditambah 60 ditambah 30 sama dengan 180. Sama halnya kayak yang di sini, pasti dia juga 30 dong. Nah, karena ini kan sudutnya dipakai 2 segitiga, 60 derajat. Begitu. Karena sudut-sudutnya sama, nah kita bisa memprediksi ini panjangnya AB dan ini itu bisa sebanding. Nah, begitu ya. Oke, rumusnya ada di sini. Kalau pakai rumus perbandingannya, misalnya kalian mau nurunkan sendiri rumusnya, nah, nggak pakai rumus yang ini, buat apa ya? Pengetahuan aja deh. Kan AB dibanding BE itu kan sama dengan AB dibanding BE itu kan sama dengan AB ditambahkan BC dibagi apa dong? CD kan? Nah, karena apa? Kan BE ini kan dia sebanding sama DC gitu. Terus AB yang ini kan sebanding sama segitiga yang besar ini. Nah, jadi AB ditambah dengan BC. Nah, dengan persamaan ini kita bisa mengubah ke sini. Gimana Kak caranya? Oke, sebentar ya, tak hapus dulu. Gimana Kak caranya? Ini kan AB dikalikan CD. Kita kali silang aja. Berarti kan AB dikalikan CD sama dengan, ya kan, BE dikalikan AB ditambahkan BC dong. Iya enggak? Nah, kan kita kali silang. Nah, kita kan carinya CD nih, CD-nya. Nah, berarti kan CD sama dengan BE dikalikan AB ditambahkan BC dibagi dengan ininya turun kan? AB. Nah, sama kan rumusnya? BE dikalikan AB tambah BC dibagi AB. Nah, ini penurunan rumusnya. Jadi kalian
memang masih kelas 7, jadi boleh langsung pakai ini aja. Kakak cuma jelasin gimana Kak nuruninnya, kok bisa dapat rumus kayak gitu. Nah, turuninnya kayak gitu. Paham ya? Nah, diingat-ingat, ditulis habis ini. Standar tongkat itu berapa Kak? Nah, standar tongkat 160. Terus rumusnya apa Kak? Nah, ini. Nah, penurunannya juga ditulis ya di buku tulis kalian. Ingat, kalian harus punya buku tulis sendiri khusus buat pramuka. Nah, sekarang kita masuk ke penerapannya. Kita masuk ke contoh soalnya. Kakak mau ngasih contoh soal di sini. Nah, kita kerjakan bareng-bareng. Nanti bakal ada tantangan buat kalian untuk menaksir sendiri ketinggian di rumah. Ketinggian suatu objek di rumah. Lanjut ke slide yang kedua. Oke. Ntar kakak hapus dulu tadi catatannya. Nah, di sini kita ada menaksir ketinggian CD sama kayak tadi. Nah, semisal ya, kalian kan seorang pramuka, tinggi tongkatnya 1 meter. Kan sebenarnya tinggi tongkat kan 1,6 meter. Berarti kan kayak gini. Nah, kalian kan pasti bisa mengira-ngira, oh berarti kalau di sini itu sekitar 1 meter. Nah, sehingga kakak buat 1 meter di sini. Oke? Jadi walaupun tingginya 1,6 tetap bisa digunakan. Kita pakai patokannya, kalian nanti kasih sebuah tanda, oh berarti nanti dia lurusnya di sini. Nah, kalian menaksirnya gimana? Nanti kalian lihat dari sini, dari titik A ini. Nah, kalian lihat dari titik A ini, kalian lihat yang lurus sama pucuknya pohon atau pucuknya tiang, lurus di tongkat itu yang mana? Nah, ini namanya titik E. Nah, ini kan titik E. Nah, di situ biar apa? Biar ini garisnya bisa lurus. Kalian mengamati dari titik A ini. Kalian lihat, kalian pantau mana titik yang lurus dengan tinggi pucuknya si tiang ini. Nah, hingga kalian dapatkan titik E kan. Nah, kalau kalian sudah dapat titik E, baru nih kalian masukin aja rumusnya. Kalian kan pasti punya tali atau itu. Kok bisa dapat 2 meter? Kayak tadi yang udah tak jelasin. Misal kalian punya tali 10 meter, kalian bagi 5. Kalian tekuk sampai jadi 5 bagian sama besar sama rata. Jadi berapa meter? Jadi 2 meter dong. Nah, sehingga kita bisa tahu, oh berarti 2 meter. Kalau kalian menginginkan 1 meter, gimana? Kalian punya tali yang 10 meter, kalian bagi jadi 10, kalian lipat sama rata, bakal jadi 1 meter. Ini 6 meter. Ya, pinter-pinter kalian buat bikin ini. Bisa aja dari tali 10 meter dibagi 2 jadi 5 meter, ditambah dengan tali 10 meter kalian lekuk-lekuk jadi 10. Jadi 1 meter, jadi total 6 meter. Nah, kita masuk ini. Rumusnya kan CD sama dengan BE dikalikan AB ditambahkan BC dibagi AB. Kita diketahui CD-nya kan 6 meter. Ya kan? Mohon maaf. CD-nya kan kita yang cari. Nah, kita kan bakal mencari si CD. Ya kan? Nah, BE-nya berapa? BE-nya 1 meter dong. Kalian udah mengetahui. Mungkin nggak BE itu bisa sampai 6 meter? Ya nggak mungkin lah. Karena apa? Karena tongkat kalian kan cuma 1,6 meter. Ya kan? Kalau misalnya 6 meter, ya kalian tinggal ngukur aja. Kalian punya tongkat 6 meter, kalian langsung taruh di sana. Oh, ini 6 meter. Kan gampang. Nah, sehingga nggak mungkin dia lebih dari 1,6 meter, kecuali kalian memang punya tongkat khusus buat menaksir tinggi. Jadi kalian punya patokan tersendiri. Oke. Jadi di sini kan 1 meter, berarti kan di sini masih ada sisa 0,6 meter. Nah, ternyata di titik ini yang dia lurus A dengan D. Nah, berarti yang dimasukkan kan 1 meter, ya kan? Nah, kita masukin BE-nya 1 dikalikan AB ditambahkan BC. AB-nya berapa? AB kan 2, ya kan? BC-nya berapa? BC-nya 6. Kalau ditambahkan berarti 8 kan? Nah, dibagi 2. Nah, 1 dikali 8 berapa? 8 dibagi 2, 4. Oh, berarti tingginya ini. Jadi tingginya ini. Nah, tinggi CD ini tuh 4 meter. Nah, jadi kalian bisa menaksir, bukan menebak ya. Oke? Cukup sekian materi dari kakak. Semoga bermanfaat. Nanti tugasnya kakak kasih di Google Classroom. Selamat mengerjakan. Kakak akhiri ya. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.